Segalanya berawal dari sebuah penemuan yang dilakukan pada tahun 2011. Di Antartika, para ilmuwan memanfaatkan South Pole Telescope untuk mengamati gugus-gugus galaksi yang jauh di luar sana. Dari lebih dari 2 lusin gugus galaksi yang terdeteksi, terdapat sebuah gugus yang memancarkan radiasi dalam jumlah yang luar biasa panas dan intens. Gugus itu diberi nama Phoenix Cluster, sekelompok ribuan galaksi yang saling mengitari diselimuti kabut radiasi dan gas panas yang menyala terang. Namun perhatian para astronom kemudian tertuju bukan hanya pada gugus itu saja, melainkan pada sebuah galaksi raksasa di pusatnya. Galaksi ini memiliki sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih ekstrim dan jauh lebih misterius. Di kedalaman intinya tersembunyi sebuah lubang hitam yang diperkirakan memiliki massa yang menyaingi bahkan melampaui massa sebuah galaksi kecil. Sebuah objek yang melampaui batas pemahaman kita. Kandidat black hole terbesar yang diketahui. Untuk memahami bagaimana monster kosmik seperti itu dapat terbentuk, kita harus kembali ke dasar, kepada jenis-jenis black hole yang sudah diketahui oleh manusia. Lubang hitam pada dasarnya adalah wilayah ruang tempat materi terkondensasi begitu padat hingga melengkungkan ruang waktu itu sendiri. Gravitasi di sekitarnya menjadi begitu besar hingga tidak ada apapun yang dapat keluar, bahkan cahaya. Batas yang menandai wilayah di mana cahaya tidak dapat lolos disebut dengan event horizon. Jenis yang paling kecil dan paling umum adalah stellar black hole, lubang hitam hasil kematian bintang yang masif. Ketika sebuah bintang raksasa yang bermassa minimal 3 kali massa matahari kehabisan bahan bakarnya, ia akan meledak dalam supernova. Dalam proses supernova itu, sebenarnya yang meledak dan berekspansi itu hanya lapisan luar dari bintang tersebut dan meninggalkan sebuah inti bintang padat yang runtuh ke dalam dirinya sendiri. Jika massa inti itu beberapa kali massa matahari, ia akan terus-menerus runtuh tanpa henti hingga terbentuklah lubang hitam. Meski massa stellar black hole ini bisa berkali-kali lipat massa matahari, dikarenakan sifatnya yang sangat padat, ukuran diameter dari event horizon-nya kira-kira hanya sebesar sebuah kota atau negara, dengan diameter beberapa ribu kilometer. Lubang hitam jenis ini mungkin tersebar di seluruh Bima Sakti, tak terhitung jumlahnya, bahkan banyak di antaranya tidak pernah terlihat. Dalam keadaan tertentu, lubang hitam dapat bertumbuh saat materi seperti debu antar bintang, bebatuan asteroid, planet, atau bahkan sebuah bintang jatuh ke arah event horizon. Materi itu tidak langsung menghilang, melainkan membentuk piringan materi yang berputar dengan kecepatan sangat tinggi. Disebut juga dengan accretion disk. Gesekan, panas, dan medan magnet dalam piringan ini memancarkan cahaya dan radiasi energi tinggi. Dari sinilah astronom dapat melihat lubang hitam, bukan tubuhnya, tetapi jejak aktivitasnya. Ketika sebuah lubang hitam bertumbuh cukup besar, massanya dapat mencapai ratusan hingga ribuan kali massa matahari. Ini disebut dengan intermediate mass black hole. Untuk bisa mencapai massa sebesar ini, para astronom berargumen bahwa tidak mungkin rasanya massa sebanyak itu didapat hanya oleh accretion disk. Masih menjadi misteri besar bagaimana tepatnya mereka terbentuk. Namun, banyak bukti menunjukkan bahwa lubang hitam dapat membesar bukan hanya dengan memakan gas dan debu, tetapi juga dengan bergabung dengan lubang hitam lain. Dalam skala kosmik, merger ini dapat terjadi ketika 2 galaksi bertabrakan. Black hole jenis ini memiliki ukuran diameter event horizon sebesar sebuah planet.
Dari akumulasi pertumbuhan semacam itu, muncullah raksasa yang dikenal sebagai supermassive black hole dengan massa jutaan hingga miliaran kali massa matahari. Hampir setiap galaksi besar memiliki supermassive black hole di inti mereka, termasuk Bima Sakti, yang di pusatnya menyimpan supermassive black hole Sagittarius A star, berukuran sekitar 4 juta kali massa matahari. Black hole jenis ini memiliki ukuran diameter event horizon sebesar sebuah bintang. Namun di antara supermassive black hole, terdapat segelintir monster yang bahkan jauh lebih besar. Mereka disebut ultramassive black hole atau bahkan stupendously large black hole, disingkat SLAP. Beberapa di antaranya diperkirakan memiliki massa lebih dari 10 hingga 40 miliar kali massa matahari. Black hole jenis ini memiliki event horizon yang begitu besarnya hingga bisa menyamai bahkan berkali-kali lipat lebih besar dari ukuran tata surya kita. Salah satu kandidat yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai raja dari semua lubang hitam adalah TON 618, sebuah kuasar terang yang terletak lebih dari 10 miliar tahun cahaya dari bumi. Analisis spektrum cahayanya menunjukkan bahwa materinya jatuh ke dalam lubang hitam dengan kecepatan yang luar biasa, menandakan gravitasinya yang sangat besar. Massa TON 618 diperkirakan sekitar 40 hingga 60 miliar kali massa matahari. Namun kemudian muncul kabar mengenai Phoenix Cluster. Berdasarkan model dan aktivitas energinya, lubang hitam di pusat galaksi Phoenix A diperkirakan dapat mencapai 100 miliar kali massa matahari. Namun angka ini masih diperdebatkan, dan analisis terbaru menunjukkan massanya lebih mendekati kisaran 40 miliar kali, mirip dengan TON 618. Untuk saat ini, TON 618 adalah kandidat paling kuat sebagai lubang hitam terbesar yang diketahui. Dan disinilah cerita kita berbelok ke arah pertanyaan yang menggentarkan imajinasi manusia. Apa yang akan terjadi jika lubang hitam sebesar TON 618 bergerak menuju tata surya? Mari kita bayangkan, TON 618 berada sangat-sangat jauh. Jika ia bergerak menuju kita, perjalanannya itu akan memakan waktu miliaran tahun. Sepanjang perjalanannya, ia akan menyapu gas antar galaksi, bintang-bintang kecil, dan debu kosmik. Ia akan menjadi semakin besar, semakin masif, dan semakin mengerikan. Dan ketika akhirnya ia memasuki tepian Bima Sakti, struktur spiral galaksi kita akan mulai terdistorsi. Lengan galaksi perlahan-lahan tertarik, bergeser, dan robek. Ketika ia semakin dekat, ia akan tiba pada wilayah terluar sistem tata surya kita, yaitu awan Oort, kumpulan objek es yang mengelilingi matahari seperti kabut. Awan Oort akan menjadi yang pertama hancur. Komet dan bongkahan es akan tercerai-berai dari orbitnya, meluncur liar ke dalam sistem planet, mungkin menghujani planet-planet dalam dengan hantaman apokaliptik. Lalu datang giliran sabuk Kuiper, tempat Pluto berada. Ia pun tercerai-berai. Planet-planet besar adalah korban berikutnya. Uranus dan Neptunus akan tersedot terlebih dahulu. Saturnus dan Jupiter, para raksasa gas, akan tercabik lapis demi lapis. Atmosfernya terurai menjadi aliran partikel bercahaya sebelum terjun tanpa suara ke dalam kegelapan abadi. Pada akhirnya, tidak ada pelindung yang tersisa di antara lubang hitam tersebut dan kita. Bumi akan masuk zona gravitasinya. Kita tidak akan hancur dalam sekejap, tapi kita akan ditarik. Tubuh planet kita akan mulai memanjang, merenggang dalam proses yang dikenal sebagai spaghettification.
samudra akan terangkat menjadi pilar-pilar raksasa. Atmosfer akan tersapu bersih. Planet ini tidak akan meledak. Ia akan ditarik dan diremas hingga seluruh keberadaan kita menjadi satu garis tipis materi yang jatuh dan tidak pernah kembali. Matahari sendiri akan menjadi makanan terakhir. Bintang yang selama miliaran tahun memberi kehidupan akan menyala dalam semburan energi terakhir sebelum terserap. Setelah itu, Ton 618 akan menjadi inti baru, gelap dan bisu dari apa yang pernah menjadi tempat kita berada. Dan kini, di tempat yang dulunya adalah tata surya kita, black hole ini akan menempati ruang yang setara dengan 11 kali lebih besar dari diameter tata surya kita, guys. Pada akhirnya, ia akan terus melaju menuju pusat galaksi Bima Sakti, menuju Sagittarius A Star. Dua monster ini, satu raksasa kuno dan satu predator pengembara, pada akhirnya akan bersatu. Ketika mereka bertabrakan, gelombang gravitasi akan bergema melintasi alam semesta, menggetarkan struktur ruang waktu itu sendiri. Dunia kita tidak akan lagi menjadi kenangan, karena tidak akan ada lagi yang tersisa untuk mengingat. Namun, untuk saat ini kita aman. Ton 618 berada sangat jauh, miliaran tahun cahaya dari sini. Dan perjalanan itu, jika benar-benar terjadi, akan berlangsung lebih lama daripada usia matahari sendiri. Dalam kediaman malam, langit masih tampak tenang. Kita hanya tinggal di alam semesta yang begitu besar, sehingga bencana sekalipun membutuhkan miliaran tahun hanya untuk mendekat. Dan untuk saat ini, kita masih hidup di bawah cahaya bintang.